hanya ibadah di bulan Ramadan. Begitu baginda Rasulullah SAW wafat, Nabi wafat, sahabat berteriak, ada yang diam, Sayyidina Ali tidak keluar sepatah kata pun. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar berteriak-teriak. Kacau di waktu itu. Kemudian ada satu sahabat Nabi yang sangat bijaksana, itu Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar, man abidal Muhammadan faqad mat wa man abida Allah fa innahu la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Muhammad meninggal dunia hari ini. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup, tidak akan pernah mati. Itu seperti di bulan Ramadan. Kalau orang nyembah Allah, Ramadan ada, Ramadan tidak ada, tetap kita istiqomah. Jadi jadikan Ramadan itu pelajaran. Maka alhamdulillah ini di bulan ini, akhir bulan, kita meneruskan kajian Nasaih Diniyah. Sekarang bab Jum'ah, babul Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam wa tahaqqaq annal mutakhallifa an salatil Jum'ah bidzalikal wadi'ah. Ancaman-ancaman atas orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah, terutama laki-laki. Laki-laki yang meninggalkan sholat berjamaah ancamannya luar biasa. Apalagi meninggalkan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah ini adalah sholat yang sangat wajib daripada yang 5 waktu itu. Sholat Jumat itu. Bahkan hukum berjamaahnya, hukumnya fardu ain. Wadzalika, kenapa ancamannya berat? Li'annahu fardu ainin bil ijma'. Salat Jumat hukumnya fardu ain untuk laki-laki penduduk asli yang baligh atau bukan penduduk asli, sudah mukim di itu tempat. Bahkan kalau kita musafir tidak boleh sekali-sekali meninggalkan sholat Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah kita turun, di mana kita letaknya sholat Jum'ah itu kita turun, kemudian sholat Jumat, nanti asarnya bisa dijamak. Jadi hari Jumat hanya bisa menjamak jamak takdim. Ini jamak takdim, nggak boleh jamak takhir. Jadi kita di bus Jumat nih atau di kendaraan, kita nanti aja sholat Jumatnya ditarik ke asar, nggak boleh. Sholat Jumat wajib dilaksanakan di dalam waktunya, di kapal, di amal, kecuali darurat. Nanti ada darurat itu ukurannya kekejar gitu. Saya ingat waktu hajian tahun 2016 dari Mekah kita berangkat ke Madinah, itu hari Jumat jam 10 atau jam 9, jam 11 kita tidak sholat Jumat di situ dan tidak bisa dijamak. Saya ngobrol sama ketua rombongannya, ini nggak bisa di subuh langsung atau nanti sudah Jumat, nggak bisa Pak Kiai, jadwal itu padat. Jadi kalau kita tidak ikut ini, nanti di sana ada hotelnya segala. Jadi itu haji itu sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian di jalan tidak ada masjid, padang pasir sadaya. Saya itu begitu datang ke sana,
Saya orang-orang ke hotel, saya langsung ke Masjid Nabawi dengan 2 orang 3 orang, saya sholat duhur, saya nangis di situ. Minta maaf untuk rombongan-rombongan yang sekarang karena ini peraturan. Masya Allah. Itu kecuali darurat seperti itu atau di kapal. Nanti ada 2 kelompok yang tidak Jumat. Dia tidak sholat. Sholat 5 waktu tidak. Jumat tidak. Siapa? Wali-walinya Allah yang lagi hatinya ngebet, hatinya rindu kepada Allah. Tapi dia tidak makan, tidak minum, tidak sholat 15 tahun dia memandang matahari. Itu wali-wali Allah. Bahkan di Mesir ada yang wudhu di waktu subuh. Kemudian kata wali itu ke murid-muridnya, jangan engkau bangunkan aku kecuali aku bangun sendiri. Tidur sebelum subuh, ditunggu sama muridnya 17 tahun tidurnya guru itu. Begitu 17 tahun bangun, kemudian dia sholat dengan wudhu itu. Itu ada, tapi jarang wali-wali itu. Tapi dengan catatan tidak makan, tidak minum, hatinya hanya ke Allah. Gitu. Nanti kalau sudah melewati fase seperti itu, baru jadi wali seperti kita. Makan, minum, sholat, tidak pernah meninggalkan syariat. Itu wali Allah. Sekarang banyak ahli-ahli torekat, kadang-kadang guru torekat, dia tidak sholat, tidak Jum'ah, bahkan itu banyak kiai-kiai. Katanya sudah wusul, sudah jadi wali. Ditanya, aidahar jalan, minum jalan, sholat tuh. Ya, iya mah bukan wali, wali hejo iya. Wali Allah. Jadi kalau betul-betul dia jadi wali, tidak sholat, tidak puasa, tidak apa, tidak itu, jangankan kenikmatan dunia, makan, minum, itu saking nikmatnya memandang Allah hatinya sampai dia lupa sholat segala, makan apalagi. Itu tandanya begitu. Kalau ada yang tidak Jumat, kiai, ustadz atau tidak berjamaah, tapi dia makan jalan, segala jalan, itu bukan tanda walinya. Itu walius syaitan. Maka walaysa yasau mu'minan ayatrukal jum'ah. Tidak boleh, tidak ada kelonggaran sedikit pun orang yang mukmin tanpa udzur meninggalkan Jum'ah. Wa yasmu qalah, padahal dia mendengar dawuhan Allah Ta'ala surat Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, di mana dikumandangkan azan untuk sholat Jum'ah, fas'au, tinggalkan, buru-buru engkau datang ke masjid-masjid terdekat. Fas'au ila dzikrillah, buru-buru engkau berjalan menuju sholat Jum'ah. Wadarul bai', tinggalkan jual beli, tutupkan tokona, kantorna, sawahna, segala aktivitas tinggalkan. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik atas kalian daripada engkau menunggu dunia yang akan kita tinggalkan. Ngantosan warung, can karuhan aya nu meuli, tinggalkan. Ini panggilan Allah, in kuntum ta'lamun. Summa innaka tara aqwaman yad'una al-islam wal iman. Tapi Bapak Ibu sering melihat orang-orang iman Islam, tapi wa yasmauna kalam Allah, dia mendengar azan Jum'ah, yatakhallufuna 'anil Jum'ah. Banyak orang yang meninggalkan Jum'ah di pasar,
terminal, di jalan-jalan itu harusnya berhenti semua. Au bi udrin fasid, atau dia meninggalkan Jum'ah tapi tanpa fatwa dari MUI. Kita jadikan MUI ini fatwa untuk umum. Kalau kata MUI tidak Jumat, tidak. Nanti dia yang tanggung jawab. Ada alasan, tapi alasan kita sendiri. Bikin alasan tanpa diterima oleh agama. La yasikunu udran indallah inda rasulih. Kenapa sholat Jumat sangat hebat? As'adakallah anna yauma Jum'ah sayyidul ayam. Sholat Jumat itu, hari Jumat itu rajanya hari. Ahad, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jum'ah. Kemudian Sabat. 7 hari itu Pak Haji Iman. 7 hari itu rajanya hari Jumat. Sekarang Ahad. Ahad pakai jalan-jalan. Niatna ngalap berkah. Kata Nabi, tabarroku biyomil ahad. Fa innahu ismun min asma'illah. Engkau berjalanlah pagi-pagi di hari Ahad. Minta berkah kepada Allah. Karena di hari Ahad adalah, Ahad itu asma Allah. Gitu. Gak apa-apa jalan-jalan saya Ahad. 1. Kedua, hari Jumat itu khalaqallah Adam alaih. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Masuk ke surga hari Jumat. Itu Nabi Adam. Wa fihi yuqimus hari Jumat terjadi kiamat. Jadi terjadi kiamat itu sudah ada bocoran dari Allah lewat Rasulnya hari Jumat. 10 Muharram hari Jumat itu kiamat. Cuman tahunnya Allah samarkan, Allah sembunyikan tahunnya. Maka di dalam hadis setiap hari Kamis sore tidak ada satu makhluk pun kecuali menjerit kepada Allah, nangis kepada Allah, takut besok Jumat itu terjadi kiamat. Gitu. Kecuali jin dan manusia, hewan, ayam, entog, segala itu lebih dekat kepada Allah. Wa fihi ya'zanu li ahli jannah fi ziyarati. Nanti di hari Jumat di surga kita akan diberi izin oleh Allah untuk silaturahim. Jadi nanti di surga itu kita keliling nanti. Seperti lebaran, datang ke Wa, datang ke mamang, ke bibi, guru ke murid ke guru. Terus itu hari Jumat terjadi. Kempoe Sabtu pasar, ibu-ibu shopping, tegur rumah duit. Segala ayat di surga. Yaumal majid wal malaikatu tusammi yaumal jum'ah yaumal majid. Malaikat menamakan hari Jumat nanti yaumul majid, hari tambahan. Yaumul majid itu hari tambahan. Kenapa? Karena di hari Jumat nanti di akhirat di surga Allah akan menampakkan zatnya. Itu hari Jumat. Pengumuman, wahai ahli surga, apakah engkau ridho? Malana la nardi ya Allah. Kenapa aku tidak ridho ya Allah? Aku ibadah, sholat, tidak khusyuk, puasa, hanya menahan lapar dan haus. Tahajud hanya mendapatkan meleknya saja, pahalanya enggak. Kemudian sedekah pengen dipuji. Kenapa kami tidak ridho? Ibadah saya sangat sedikit dan jelek. Kemudian engkau ridhokan aku masuk surga. Kata Allah, mulai detik ini uhillu alaikum ridhoi, aku akan meridhoi selama-lamanya
Yuhyun wala tamutun, engkau akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Yasihun wala tasqumun, engkau akan selalu sehat, tidak akan sakit sedikit pun. Engkau akan muda semua, tidak akan tua. Engkau mual huisan ibu, tidak akan keluar uban nanti di surga itu. Hitam sadaya. Daya nini sadaya 33 tahun. Kayak ibu-ibu ahli surga bakal ngorak deh. Daya. Ayo nama kan huisan. Sok ibu lamun dibuka ta. Dibuka tiungna torok mong kabeh. Dibuka teh lo pakaian nu bodas daripada nu hidung. Ayeuna we siga geulis make naon? Tiung dibuka. Nanti di surga enggak ada. Kemudian kata Allah, ini hari Jumat, siap-siap bertemu dengan aku. Nah, sesudah ada pengumuman itu, nikmat surga ditinggalkan semua. Makanan, minuman, kemudian bidadari-bidadari ditinggalkan semua. Kumpul di satu tempat, nanti Allah ya tajalla akan kelihatan oleh kita. Maka disebut Yaumul Majid. Likasrati ma yaftahu bihi Allahu fihi min ababi rahmat. Di hari Jumat, dari mulai malam Jumat, Kamis maghrib, malam Jumat maghrib sampai maghrib lagi malam Sabtu, Allah menurunkan ribuan jutaan rahmat. Maka disebut Yaumul Majid. Wa yuqbidu minal fadli wa yufidu minal fadl. Allah mengerahkan seluruh keistimewaannya, anugerahnya Allah turunkan di hari Jumat. Bahkan ada satu wa fi hadza yaum sa'ah syarifah, di hari Jumat ada 1 jam 10 menit kata guru saya, atau 20 menit malam Jumat atau hari Jumat, tidak tahu. Pokoknya dari mulai malam Jumat sampai malam Sabtu ada 1 jam Allah gratiskan di situ. Siapa yang berdoa pas jam itu, maka diijabah doanya. Ya Allah, urusan dunia, urusan akhirat Allah ijabah pas di hari itu. Maka jangan-jangan kita punya mobil, punya rumah, jangan-jangan doa di hari itu. Maka kiai-kiai itu ngaji libur di santri itu dari mulai malam Jumat sampai Jumat untuk mencari doa ini. Itu sebabnya begitu Pak Haji. Jangan riweuh di HP malam Jumat, ngabunuh Yahudi. Ya Allah, tidak ada itu hadis malam Jumat ngabunuh Yahudi itu. Dan naonan terus pakai doa. Kadang-kadang doa kita di waktu itu pasti diijabah. Maka minimal kata guru saya, setiap jam 1 jam sekali kita doa. Pas maghrib malam Jumat kita berdoa. Nanti Isya doa. Jam 8 doa. Jam 9 doa. Jam 10 doa. Jam 11 malam doa. Kalau tidur bangun doa dulu. Terus jam 6 pagi Jumat doa. Jam 7 doa. Terus sampai. Cuman kata ulama, kebanyakan diijabah itu antara waktu khatib naik ke mimbar sampai turun. Kata Muraqi, fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum minkum wa man yatakallam faqad lagha. Terus khatib naik tuh. Nah, dari mulai khatib naik itu doa itu diijabah. Maka ibu-ibu anu henteu Jumat perhatikan ieu waktu ieu. Udah mau khutbah nih. Berdoa ibu di rumah. Ada yang mengatakan antara berdiri imam, duduk antara 2 khutbah. Itu hanya sebentar. Ada yang mengatakan di waktu asar hari Jumat. Nah, ini termasuk salah satu yang disembunyikan oleh Allah, termasuk Lailatul Qadar.
Supaya apa? Supaya malam Jumat dan hari Jumat full kita pakai berdoa, pakai doa, yasinan, sholawatan, baca kahfi dan sebagainya. Itu hebatnya hari Jumat. Kemudian terlewat sedikit tadi, suma'lam anal hudur ilal jum'ah ma'al udris sahih alladhi yumkinul hudur ma'afdoh. Orang yang sakit tidak bisa Jum'ah boleh, tidak kuat kecuali dituntun atau pakai motor atau pakai kursi roda. Hujan, nggak apa-apa di rumah, nggak Jumat, itu udur. Tapi siapa orang yang ada udur, ada alasan tidak Jumat, tapi memaksakan diri datang ke Jumatan, kuat Bapak, insya Allah. Lu penting ayah nunungtun kaditu, nanti saya duduk di sana. Jadi memaksakan sesuatu sholat Jumat, padahal ada udur. Nah perhatikan, ini ya dulu min sahibihi ala kamalit ta'zim lillah, menunjukkan orang ini sangat mengagungkan Allah, menunjukkan imannya sangat kuat di dalam hatinya. Saya sering lihat kalau di tempat rekreasi, ayah ibu bapaknya dibawa sudah setruk, kolam renang atau di mana, tapi jarang orang yang sudah setruk datang ke sholat Jumat. Padahal pahalanya Pak Haji lebih luar biasa hebatnya. Yang penting kalau kita tidak bisa jalan, ada yang nuntun, nanti duduk di kursi atau kursi roda. Ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya hati mereka. Bima indallah min sawabi. Gitu. Bapak niatkan di ayeuna, mudah-mudahan sehat walafiat. Tapi kalau sakit, kemudian saya tidak bisa Jumat, saya akan memaksakan. Boa-boa sakit ini nyambung kepada kematian. Allah dapat naon? Berikan pahala yang hebat ini. Di Mekah ya Pak Haji ya, banyak itu tuh kursi-kursi kecil ayahnya di Mekah, dia duduk sholat gitu. Jalannya lama atau diantar ada nanti mobil-mobil dia duduk, itu memaksakan, hebat ya. Kemudian fa'alaika bihadzal yaum bimulazamatil amali shalih. Apa kewajiban kita? Apa yang harus diamalkan di hari Jumat itu? Usahakan berbuat amal baik. Wal wadhaifid diniyah, urusan agama. Lamun bisa mah hari Jumat tutup. Wah, itu dulu komitmen tuh orang di Pasar Baru, di pasar nukana ya Haji Sumi Butik, aneka sandang sedang murah tutup. Yang maksa buka didenda. Jadi ambil uang nanti untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah berjalan, Haji Uki aja. Begitu sudah nggak ada orang tua, sekarang buka lagi Jumat. Aduh, lumayan. Wala taj'al laka suglan bigriha illa yakuna suglan darurat. Jangan kita mencari pekerjaan dunia di hari Jumat, jangan. Kecuali darurat. Kalau kita tidak dagang, kita tidak makan, itu boleh. Tapi kalau kita punya uang, sudah diam. Atau tugas, yang guys pada hadir. Jangan itu kita, kata Imam Haddad. 7 hari, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk dunia. Siang malam cari, kata Imam Haddad. Tapi Jumat untuk akhirat. Khususkan dari mulai malam Jumat. Kita atur, manage. Nanti sholat berjamaah nih maghrib. Pada maghrib baca kahfi. Itu di masjid deh. Kahfi bacana. Ulah yasin mah tiap malam. Nanti mahlul qiyam. Kemudian salat isya berjamaah. Sedekah. Kemudian nanti subuh berjamaah, ada lagi acara, terus gitu di manage.
Jumat itu. Wa minas sunnah, seperti bulan Ramadan khususkan untuk akhirat 1 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Itu untuk akhir, untuk dunia. 11 bulan, tapi 1 bulan kata Imam Haddad khusus untuk akhirat. Baca Quran, Ibu, alhamdulillah 2 kali, 3 kali khotaman, tarawih dan sebagainya, khusus untuk akhirat. Wa minas sunnah qiraati suratul kahfi, qiraatu suratul. Kemudian sunnah Nabi di Jumat itu membaca surat kahfi ayat. Ini tidak dijelaskan Pak Haji Iman berapa minimalnya. Ulama menjelaskan minimal 1 kali khotam. Ada yang mengatakan 3 kali. Oh, kalau 3 kali repot bapaknya. Surat Kahfi, Ibu, rada panjang. Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtuduror, kalau hari Jumat itu malam baca surat Kahfi 40 kali, siang 40 kali. Saya di Cieri, Abah Habib Abdullah, malam 3 kali, siang 3 kali. Tapi jangan itu harus 1 majelis. Jadi dapat nanti pahalanya barang siapa yang membaca surat Kahfi, maka dari tempat itu, tempat yang kita baca itu, sampai makam Rasul, Allah berikan cahaya. Jadi Rasul akan melihat umatnya yang membaca surat Kahfi, dan Rasul akan melihat di mana pelosok dunia yang membaca Kahfi akan nyambung ke Rasulullah. Itu hebatnya surat Kahfi. Minimal 1 kali, Ibu. Tapi 1 majelis. Enggak boleh malam 3 kebet, 4 kebet, terus diteruskan siang. Itu tidak dapat pahala seperti tadi. Itu perlu penjelasan itu. Maksud Kahfi itu 1 majelis. Dari bahasa Sunda mah sadelukan. Harus apa? Harus khotam. Begitu. Masya Allah, surat Kahfi itu. Kemudian di surat Kahfi ada apa? Ada fitnah dunia, ada fitnah ilmu, ada fitnah harta, ada fitnah kedudukan. Itu banyak fitnah di situ, menerangkan hikayat-hikayat Iskandar, Dzulqarnain, riwayat ini, riwayat itu. Orang yang membaca surat Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat, maka dijauhkan dari fitnah-fitnah tersebut. Wal iksar minas sholah ala nabi, dan perbanyak amalan sholawat. Pokoknya Ibu, malam Jumat dan hari Jumat jangan wirid apa-apa kecuali surat Kahfi dan sholawat. Sudah, kita sudah baca Kahfi, sholawat. Sholawat apa saja, redaksinya ada 1000 lebih. Sallallahu alaihi Muhammad, mau sallallahu alaihi, itu yang paling kecil. Jangan berdebat, jangan. Ada yang berdebat Pak Haji. Sallallahu alaihi Muhammad itu selawat Jibril namanya. Kalau selawat hanya ke Nabi Muhammad, tidak ke keluarga, katanya nanti selawat bator, hancur ruksak selawatnya, selawat tidak sempurna. Udah jangan dibahas, selawat itu semua baik. Bagaimana membahasnya? Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa keluarga Nabi. Analognya seperti ini. Kalau kita, Pak Haji Iman lah contoh. Pak Haji Iman, saya bawa anak ketemu Pak Haji Iman. Pak Haji Iman beri saya uang ke saya. 100.000, 200.000. Kalau uang diberikan ke bapaknya, pasti anaknya kebagian. Betul nggak? Tapi kalau Pak Haji Iman beri ke anaknya, belum tentu dikasih ke bapaknya. Itu sholawat Jibril itu begitu ngebahasnya. Sallallahu ala Muhammad, kalau kita membaca sholawat ke Nabi Muhammad, pasti wa alihi wa sahbihi itu kebagian. Begitu. Maka jangan berdebat. Sholawat apa? Kahfi, sholawat, kahfi, sholawat terus. Badai debat, Simtuduror, dia ulame, pokoknya baca sholawat.
Salawat nariyah, salawat munjiat, salawat apa? Perbanyak. Nabi bersabda, perbanyaklah salawat di malam yang terang dan hari yang gemilang. Hari apa itu? Yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Kehebatan salawat di hari Jumat, Bapak Ibu, orang yang membacanya akan langsung nampak di hadapan wajah Rasul. Siapa yang membaca salat di hari Jumat akan kelihatan wajahnya oleh Rasul langsung. Itu hari Jumat. Bahkan bapak kita disebut, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan yukri'ukas salam. Fulan bin Fulan yukri'ukas salam. Wahai Rasul, Fulan bin Fulan. Si Fulan, bapak kita disebut. Zaid bin Umar disebut di hadapan Nabi. Itu hebatnya sholawat. Fa'alaika bidzalik. Pokoknya kahfi sholawat, kahfi sholawat, kahfi sholawat. Jangan yang lain. Wabil bukur ilal Jum'ah. Sunnah di hari Jumat bukur. Bukur itu buru-buru datang ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Zaman Rasul itu kalau yang jauh nginep di Madinah. Datang asar hari Kamis nginep untuk sholat Jumat nginep. Nanti pulangnya asar hari Jumat baru pulang. Yang dekat jam 3 sudah ada di masjid. Jam 7 itu paling terakhir zaman Nabi itu. Jam 7 pagi. Sekarang terus tambah jam 8, 9, 10. Maka bid'ah yang paling pertama Bapak harus tahu. Bid'ah itu tidak ada zaman Nabi apa? Bukan speaker. Bukan apa-apa. Bid'ah yang paling pertama kata ulama, awalul bid'ah fil Islam tarkul bukur. Orang meninggalkan Jumat. Paberang-berang Jumat. Eta bid'ah paling pertama. Jadi bid'ah yang pertama di Islam itu paberang-berang Jumat. Enggak ada zaman Nabi itu. Bahkan tadi saya jelaskan kita akan melihat apa? Dat Allah di hari Jumat itu. Melihat dat Allah kadar dekat dan jauhnya. Itu biqadril bukur. Sebagaimana paling datang paling pertama ke masjid di hari Jumat. Itu yang paling dekat ke Allah. Itu standarnya begitu. Siapa yang paling dekat? Waktu saya kecil itu masih ada. Orang-orang tua patulis tuh. Jadi orang-orang dulu itu kalau pensiun ibadah. Hebat orang-orang dulu itu udah pensiun itu. Apalagi kalau pensiunan ABRI. Itu hebat, biasanya ibadah. Itu masih ada yang jam 9, jam 10 itu sudah ada di masjid. Itu zaman dulu. Wa qalu dzalik. Nah, minimal zaman sekarang antaruha gubaila zawal aumah. Jangan sampai azan Jumat kita masih di luar masjid. Nah, itu patokan tuh. Kalau darurat nih, azan Jumat jangan masih di luar. Masya Allah. Walaysa minah, karena setiap hari Jumat di pintu-pintu masjid ada 2 malaikat membawa kertas, buku dari emas, buku dari perak, kemudian membawa tinta dari emas. Yaktubunal awal fal awal, kemudian nulis siapa yang datang. Nih, jam 7 tulis, masuk buku besar. Begitu azan Allahu Akbar, aglaqa dzalikal sub. Kemudian buku itu ditutup. Jadi datang yang sesudah azan tidak masuk catatan malaikat. Pak Ustadz pan sah. Kita enggak dengarkan khutbah sah. Datang ke masjid pas sholat sah. Yang penting 1 rakaat kita bisa apa? 1 rakaat kita makmum, itu sah.
Kalau bilang sah, sah. Tapi di dalam ilmu itu ada adab. Sholat laki-laki perempuan berjamaah sah. Tapi adab, tidak ada adab. Itu sesat, bukan ajaran kita. Tidak ada hadis Nabi mengajarkan wanita laki-laki, wanita di belakang. Itu saya tidak belat-belit. Pokoknya itu sesat, bukan apa? Bukan ajaran kita. Gitu. Jadi ada adab di situ. Jadi orang yang datang sesudah apa? Sesudah adzan tidak ditulis di buku itu. Wa antaruha gubaila zawal oma walaysa minas sunnah tahiru sholati Jumat hatta yamdiya nisfal waqt. Jangan nih, bukan termasuk sunnah. Umpamanya di Awirarangan sholat Jumatnya jam 1 atau setengah 2. Karena orang-orang masih sibuk di pasar, kita kumpul, sepakat ulamanya setengah 2 Jumat. Walaysa minas sunnah. Itu bukan termasuk sunnah. Pokoknya Jumat dilaksanakan di awal waktu duhur. Sekarang duhur jam 12 kurang 5. Jumat. Jadi Jumat itu di waktu duhur jangan dipundurkan sedikit pun. Wakun hasanal isgo. Kemudian kau datang ke masjid. Hasanal isgo, duduk di paling depan. Dengarkan khutbah. Diterjemahkan atau enggak, dengarkan. Istima' ilal khutbah. Handphone jangan diaktifkan. Anak-anak diatur sebelum khutbah. Wal wa'di. Dengarkan terjemahan. Tuh kata ini Imam Al-Haddad nih. Ada kiai ustadz yang alergi dengan terjemah khutbah, masih ada Pak Haji, di sebagian tempat. Tapi saya enggak nyalahkan karena dia alim semua kiai, cuman sampai dia katanya membatalkan atau segala yang enggak. Di sini dijelaskan Imam Al-Haddad tuh. Dengarkan khutbah wal wa'di dan terjemahnya. Wa'di itu terjemah. Di Arab itu diterjemah, cuman pakai bahasa Arab. Cuman namun tuh bisa ngomong yang geus Arab bae daripada bulat-belit teu puguh. Segala dia bahas politik segala yang mending cicing gitu maksudnya. Wa ta'id bima tasma. Kita datang ke masjid, niatkan kita lagi diomongin, dinasihatan oleh khatib ini. Gitu. Wastashir fi nafsi annaka maksud. Engkau harus penuhi hati bahwa maksud khatib ini saya. Jangan hasud, saya hatinya kotor. Jangan meninggalkan sholat, saya sering lalai. Jaga zakat, saya sering lupa. Jadi engkau datang ke masjid untuk Jumat itu diniatkan saya akan mengambil faidah, mengambil pelajaran dari khutbah ini. Gitulah. Ulah edek, wah, ieu nu khutbahna murid aing ieu. Ti aing ilmuna ge teu kenging. Pokona saha wae nu khutbah duduk. Biarpun itu kiai muda, kita sudah tua, duduk. Kita ajar. Diajar mendengarkan orang lain. Aminal bid'ah al-munkarat. Termasuk bid'ah yang sangat harus dilarang. Takhiru ba'di ahlil aswaq. Di pasar-pasar jam 11 masih ramai laki-laki. Wal hirab di kantor-kantor. Tajibu alaihimul jum'ah, yang wajib jum'ah. Dia nyantai-nyantai. Dulu di Pangkalan Bapak, ini sepuh ya. Ingat tuh, di dia masih yakin tuh. Di Abdi nuju Alit. Jam 10 itu di bedug itu ditabuh. Duh, gitu. Jam 10 nandakeun jam 10. Namina teteg Ustad. Di Abdi mah teteg. Sami di dia. Teteg tuh juga mantep hatena. Begitu bedug jam 10 pas itu ditabuh, sekolah bubar semua. Ingat tuh Bapak? Sekolah bubar, di kantor bubar semua. Karena ini hari Jumat, persiapan.
Sekarang udah nggak ada. Ketibna malas. Karena digebuk ini. Gebuk deui eta. Abdi geus ngomong sabaraha kali ka ketib. Ketibna geus digaji mah hese ayeuna. Dulu itu ketib di pangkalan itu ketib hebat. Bulan puasa di masjid gak pernah pulang sampai sahur. Standby. Itu jam 10 ditabeh teteg, Masya Allah. Itu pengaruh ke hati kita itu. Siap-siap. Woi siap Jumat. Masya Allah. Ini termasuk bid'ah yang wajib dilarang oleh Pak Bupati. Peraturan pemerintah nih, Ayan di perizinan dah. Masukkan. Usul. Wal indar. Kewajiban pemerintah. Wala rukhsata liwulatil umur. Bitarki dzalik. Tidak ada kelonggaran pemerintah. Cuek dengan urusan Jum'ah itu. Ini paling penting ini. Wa ma wallahumullah amra ibadi illa liyuqimu fihim sya'airadini. Tidaklah seorang dijadikan bupati, dijadikan camat, dijadikan presiden, kata Imam Haddad, kecuali untuk menegakkan syariat Allah. Kita mayoritas muslim, cuman belum ada Pak Haji ini. Bahkan kadang-kadang kalau mayoritas kantornya, pabriknya orang Cina, orang kafir, kadang-kadang orang muslim ikut peraturan dia. Dikasih waktu 10 menit, mepet, Masya Allah. Padahal hari Jumat itu sunnah mandi. Barang siapa yang mandi Jumat, nawaitul ghusla lil Jumat, rontok seluruh dosa 1 minggu itu. Barang siapa memakai wangi-wangian, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Barang siapa yang berjalan lempang ke masjidnya, bagusnya jalan kaki. Jalan kaki bagusnya, kecuali khotib jauh ke udah. Tapi kalau khotib jam 12, jam 10 maka timahna lempang. Bagus nama. Nanti setiap langkah kita akan ditulis oleh Allah. Ada di Hadramaut orang yang sudah tua, diajak naik mobil, naik motor, ayo sama saya sana. Enggak Pak, saya masih bisa jalan. Kalau sudah tidak bisa jalan boleh, baru saya dibawa oleh motor. Mudah-mudahan kaki saya jadi saksi di akhirat. Itu ulama-ulama dulu itu, enggak pernah. Wa minal muta'akkafilu madu ba'ala salatul witir. Nanti insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas salat sunnah, khusus salat sunnah dari mulai witir, duha dan sebagainya. Ada 2 salat sunnah itu, salat sunnah yang sunnah diberjamaahkan, ada salat sunnah yang tidak sunnah diberjamaahkan, sunnahnya sendiri-sendiri. Nanti dibahas dengan segala permasalahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita, seluruh anak incu dan sebagainya, jangan sampai meninggalkan Jumat. Diajar, ajak anak-anak kita ke masjid, tapi dituntun. Jangan di rumah bawa masing-masing anak di rumah, ayeuna di masjid dilepaskeun atuh kumpul budak jeung budak. Rapat pleno kene. Riweuh. Itu yang salah gitu. Dibawa ti imam masing-masing kumpul di itu. Saya tak anak kiai deh. Wah, geus kacau. Itu nu salah gitu. Duduk dekat kita. Itu ajaran yang baik. Tapi jangan dilarang. Kalau masjid sudah tidak ada anak kecil, nanti tidak akan kesananya ada jamaah. Allah alam. Maka ada tanya jawab.